Oke semuanya balik lagi bersama kita ngocok santuy dengan 3 pria-pria suka ngocok. Cok 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 cok. Oke, kali ini kita akan membahas manusia-manusia yang sering-sering apa namanya? Mister Cepet ya? Ya sering apa? Sering apa sih? Sering Mister Ngocok. Cepet. Sering begini. Minta-minta. Iya. Nah, Oh. kita akan bahas nih sebenarnya Mister Cepet dan sebagainya itu menurut kalian nih, menurut kalian berdua Mister Cepet itu layak nggak dikasih uang? Berarti golongan Mister Cepet, pengamen, Mm-hmm. terus manusia silver, Manusia serigala manusia serigala, ganteng-ganteng serigala. sama yang Itu. Yang lebih keren ya. Oke. Sikat. Ya udah, dari Bapak Profesor Atus gimana? Pantas nggak? Menurut Profesor Dr. Andes. Nggak usah lama-lama. Ya, jadi begini, kalau menurut gua tergantung hati nurani sih ya. Hah? Kok hati nurani? Soalnya gini, Mek. Kalau dari pemerintah itu udah ada peraturannya. Mm-hmm. Aslinya ya, Mm-hmm. aslinya udah ada peraturannya bahwa jadi kayak bukan manusia tapi orang-orang yang minta-minta itu itu kita ilegal, jadi nggak boleh kita kasih. Malah kalau kita ketahuan ngasih, kita didenda. Gue tahu tuh yang kalau misalnya kita di mobil terus kita kasih katanya kan didenda kan. Tapi kan masih sampai sekarang masih banyak tuh. Nah menurut lu berarti tergantung nurani nih. Betul, itu kayak tergantung ya. Kalau menurut gue sih kayaknya tergantung hati lu mau ini kasihan gak gitu. Kalau nurani sih nggak bisa didebat ya. Kalau menurut lu gimana dulu? Kalau menurut gua jadi kayak ngasih pengamis gitu ya. Kalau gua bilang sih nggak layak sama sekali. Wadaw. Karena kan kayak sekarang gini aja, pengamis aja ada tuh ketemu beritanya kok ibu-ibu. Jadi udah lumayan tua, pengemis. Tapi di kampungnya dia kaya, cuy. Itu dia di sini ngemis di segala macam kayak jual kesedihannya lah. Kadang juga gendong-gendong anak kecil. Itu tuh kayak semua tuh udah ada apa ya, udah di setting segala macam biar kita tuh kayak merasa iba kan, sampai kita kasih lah 2.000, 5.000, 10.000. Kaya dia di sini. Kaya, maksudnya 2.000 satu orang tuh ya. iya, Kalau lebih kaya dari orang yang kantoran nih. Justru lebih kaya dari orang yang ngasih gitu ya. Orang yang ngasih juga nggak sekaya itu gue rasa. Ya, pokoknya itu udah pernah lah gue ketemu lah dia pokoknya bawa duitnya banyak lah gitu kan. Sampai emas juga ada emas segala macam. Oke, tapi begini Mas Hendro, nggak bisa begitu dong. Berarti kan lu menggeneralisir semuanya itu kaya. Padahal kan ada yang bener-bener kayak beneran nggak kaya loh. Sebenarnya memang udah kemana-mana tapi ya memang mau nggak mau itu jadi kerjaan dia. Nah itu gimana tuh? Enggak, gue jadi gini aja ya mas, gue yang kayak gitu-gitu gue generalisir aja sama-sama. Jadi gini, kebanyakan orang-orang kayak gitu tuh masih punya kaki tangan lah. Apalagi kadang juga ada yang masih muda, yang masih segar segala macam. Bahkan gue juga suka, gue pernah lihat nih ya, waktu itu gue pernah lewat di jalan mana lupa. Jadi ada orang nambal ban, tapi dia tuh kakinya sebelah doang. Maksud gue gini, orang yang punya keterbatasan aja mau usaha gitu, yang lebih layak daripada minta-minta ya atau ngemis segala macam. Kenapa orang yang tubuhnya komplit segala macam, badannya masih segar, harus minta-minta gitu? Menurut gue pokoknya kalau kita ngasih orang-orang yang minta-minta, sama aja kita tuh kayak buat dia males. Jadi mending sama sekali lu nggak. Kalau lu mau sedekah nih, mending ya. Kalau mau sedekah bener-bener, mending lu beli aja tuh kayak baju-baju atau apa gitu, lu kumpulin baju-baju bekas layak pakai, lu kasih deh tuh kayak ke yayasan, kayak ke sekolah, kayak segala macam. Lebih apa ya? Lu sedekahnya tuh lebih terarah, bener terarah. Salah bro, gue pernah ke salah satu yayasan. Ini gue nggak menggeneralisir semua yayasan ya. Tapi yayasan itu nggak terima dikasih baju. Dia lebih terima kayak dikasih makan. Indomie gitu ya. Makanan gitu. Enggak, makanan pun lebih kayak ke Makanan. beras gitu. Nggak Bukan beras, masalah. lebih ke biskuit. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Pokoknya intinya kayak gitu. Yang penting lu ngasihnya ke lembaga yang memang Udah ada wadahnya. iya, tapi gitu. bukan duit juga ya, bukan duit juga, karena duit itu paling gampang dikorupsi segala macam. Lu udah kasih ke yayasan duit, ntar di dalamnya dia kotor-kotor juga sama juga bohong, nggak jadi apa-apa. Mendingan kayak bahan makanan atau pakaian itu segala macam, ya nggak masalah, itu lebih terarah lah daripada lu ngasih 2.000 buat kayak sekedar. Kayak gue pernah ketemu orang yang komen gara-gara ada konten orang ngasih duit, cuma ada yang komen, ngapain ngasih pengamen, ngapain ngasih ke pengemis, terus katanya ada yang balas komen, ya nggak apa-apa lah bro, itu kan kita udah sedekah ke dia bohong atau enggak urusannya dia main di atas, nggak bisa begitu. Ngerti nggak lo? Ngerti nggak? Kena nih nuraninya nih, kena nih. Jadi ngerti nggak? Jadi kan enggak. Jadi itu orang yang ngasih ini beranggapan gini. Yang penting udah ngasih. Yang penting udah ngasih. Urusan dia bohong apa enggak, dia urusan main di atas.
Ya nggak gitu juga, karena kalau begitu lu tandanya lu cuek, lu tuh ngasihnya ya udah, lu cuma mikirin diri lu sendiri, lu maunya lu dapat pahala nih udah ngasih dia, sisanya lu nggak mau tahu. Nah itu kan nggak begitu maksud gua. Kalau memang lu care sama dia, lu bener-bener ngasih dia tuh bener-bener yang lu harus mikir kalau lu ngasih ke dia dampaknya tuh gimana. Apalagi sekarang tuh kayak pengemis-pengemis ini tuh udah jadiin kayak lahan cari duit kayak gitu kan. Ya itu sih menurut gua ya secara garis Kalau besar. kalau kasih perhatian ke mantan gimana? Kalau menurut lu dulu nih. Iya, kenapa langsung Oke itu? oke aja lu. Kalau pengemis, gua juga nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut gua pengemis itu, ya benar, nggak mentalnya udah kebentuknya minta-minta atau bahkan itu ada jadi kerjaan gitu. Karena gue pernah lihat juga pengemis itu dia ngemis, jalan berapa meter dari situ dia udah Naik ninja. ninja. Ada yang ketahuan kayak gitu kan? Iya, Ada. maksudnya ya banyak yang seperti itu gitu. Jadi Iya. kita juga ya Iya. susah juga ya karena kita sebenarnya kerjaannya itu dari belas kasihannya kita. Jadi sebenarnya susah juga nih kalau dibilang ini. Gue juga nggak setuju sih sama Endro. Kalau dia nurani berarti dia ada mau ngasih juga, Bro. Iya, kadang-kadang kan Enggak somasi aja dia. maksudnya gue gini, kadang-kadang kan mereka kan jual kesedihannya kan, benar kata Hendro kan. Terus sedih. Kayak gini, kayak misalkan bawa anak. Kan banyak beritanya kan juga anaknya itu kan bius atau dikasih obat tidur kayak antimo atau apa paracetamol kayak gitu kan. Aslinya kan itu udah salah banget tuh. Makanya kalau menurut gue ya tergantung hati nurani, lu mau ngasih, kalau enggak ya oke gitu. Cuma kalau dari sudut gua lebih better kasih misalkan anak jalanan nih jual tisu, tau gak lu? Gak apa-apa deh, misalkan dia jual tisu yang kecil tapi ceban gitu. Berarti masih ada pekerjaannya. Betul, kalau gue kayak gitu. Masih mendingan yang jual kerupuk, kan banyak kan sekarang kan di lampu merah ada yang jual kerupuk, ada yang jual tisu. Nah, kalau gue sih kayak gitu. Berarti bahkan sekarang menurut gua ada yang kemarin-kemarin yang lagi viral tau nggak yang apa boneka-boneka kayak teddy bear jualan balon. Oh iya. Tau nggak yang kayak gitu? Nah itu menurut lu gimana tuh? Itu kan jualan tuh. Maksudnya itu jualan balon tuh sambil kayak jalan gitu sambil jualan balon kan. Terus ada yang bonekanya duduk doang di pinggiran, diem gitu doang. Ada yang begitu kan. Terus ada yang kayak Iron Man joget-joget. Iya. Nah itu gimana tuh menurut lu? Apakah lu kasih? Gimana tuh? Pokoknya kalau dia jual gitu barang, ya sambil kita sedekah juga ya. Maksudnya kan kalau ada barang kan mereka ada effortnya, lebih ada effortnya gitu. Walaupun joget pun ada effortnya sih. Gitu. Tapi kalau gue lebih menghargai ya dia yang ada bener ya jadi barter gitu. Kalau lu gimana, Bro? Tetap lu nggak kasih kalau yang kayak gitu? Kalau kayak Iron Man di tengah jalan gitu ya, sama Power Ranger atau manusia silver ya. Kalau manusia silver mungkin menurut gua dia ya udah Effort juga effortnya dia. silver. Iya sih effort juga. Gimana tuh? Lu kasih nggak? Gue agak bingung sih kalau yang kayak gitu-gitu ya, antara kasih nggak kasih ya. Cuma masih bisa ditolerir lah kalau kayak Iron Man segala macam. Kayak tukang balon yang pakai kostum terus jual balon, yang bayar seadanya, bayar tiketnya kan. Betul. Ya itu kadang gue kasih sih. Jadi kayak udahlah kasih 5.000 segala macam. Tergantung juga kalau lagi bawa ponakan gue jadi gue beliin, kalau enggak ya mungkin gue ngambil ngapain buat apaan balon itu. Ya pokoknya masih tentatif lah kalau kayak gitu-gitu. Cuma kalau yang kayak jual-jual kesedihan segala macam, terus ngamennya juga asal-asal segala macam kan banyak tuh yang cuma ngejreng nggak jelas deh pokoknya. Itu kayak nggak banget. Kalau lu sendiri gimana? Gue sih selama ini nggak pernah ngasih ya karena mungkin gue nggak punya kebutuhannya. Karena gue nggak ada uang. Enggak, bukan masalah kebutuhan lo. Kalau misalkan yang kayak Power Ranger gitu yang menghibur, dia kan Iya, dia kan kan gue nggak punya kebutuhan gini loh. Kalau misalnya kalau lu Power Ranger menghibur karena misalnya ponakan lu, iya nih cobain ayo kasih belajar gitu kan. Oh iya. Kalau gue kan kayak masih belum Nggak ada ada ini, momennya, jadi gue nggak ada momen untuk kayak Iya. gue ngasih nggak ada gimana gitu. Iya. Ya dong. Nah kalau lu sendiri kan juga terus nggak ada tuh, lu kasih ya kalau lu mah nggak masalah gitu ya. Kayak kalau gue kan ada momennya nih kayak misalnya kayak si Hendro kan punya ponakan anak kecil, ayo kasih nggak apa-apa. Oh gue sama belajar gitu gue kan. sama kayak Hendro. Kalau misalkan ada anak kecil gitu lagi ada anak kecil ya pas ada balon ya beliin. Ya kalau nggak ada, kalau nggak ada ngapain? sama Iya. kayak gue sama ponakannya. Nah kita ngomongin joget dari tadi ya kan, sebenarnya ngemis ini kan bisa di mana aja ya sampai ke digital. Nah gimana nih menurut lu tentang joget digital yang lagi ini nih? Aku salah ngomong. Oh iya. Soalnya memang kalau menurut gua hampir mirip ya. Cuma bedanya kan ini digital, lo dari HP pun bisa. Yang ini satu langsung live gitu kan. Langsung di on the spot nih.
Tapi kan itu kreatif ya, menurut gue sih salah satu gini loh, kadang orang di desa dia nggak tahu mau ngapain lagi, sudah melakukan hal yang maksudnya sudah melakukan cara untuk menaikkan kondisi keuangan, tapi udah nggak punya cara lagi, ngelihat orang lain melakukan itu, jadi dia ngelakuin juga. Bener dong? Biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Bro? Kalau yang joget-joget gitu, yang di TikTok, ya nggak salah juga sih. Mereka juga memanfaatkan perkembangan teknologi, iya juga, Berarti kan- momentum juga. Cuma gimana ya? Ya udah deh, nggak salah juga kali ya. Nah. Gue bingung juga cuma sekarang. gini tetap baik lagi sih kalau menurut gua. Kalau misalkan dianya, lu pernah denger nggak yang nenek-nenek yang disiram pakai apa, nenek gayung nenek gayung yang mandi, iya Ya. mandi lumpur. iya kayak gitu, yang mandi lumpur apa itu kan maksudnya apaan gitu loh. Oh, Kecuali dia ngamen, itu kan ada skillnya, maksudnya supaya suaranya bagus, terus ada skill musiknya, itu gue masih bisa maklumi. Cuma kalau kayak nenek disiram-siram gitu, minta tap, minta saweran kayak gitu, kalau menurut gue kayaknya itu enggak. Tapi kan kalau lu bilang kayak gitu, sebenarnya nenek itu melakukan dengan suka hati loh, bukan dipaksa sebenarnya. Betul. Maksudnya berarti kan itu juga termasuk salah satu, bukan kayak ayo nenek ini gini, maksudnya Betul. untuk menyenangkan cucunya, anaknya dapat uang juga loh gitu. Maksudnya itu gimana tuh kayak gitu? Nah, maksud gue kan ada hal-hal lain yang lu bisa kerjakan gitu loh, daripada lu mandi gayung kayak gitu kan. Pertama mungkin kesehatannya bisa turun atau apa, kita nggak tahu ya kayak gitu ya. Maksudnya lebih baik nih lu jaga ternak aja deh nih gitu dah. Itu lebih, maksud gue lebih oke. Habis itu mungkin dia live sambil jaga ternak, cara buat ngerawat, misalkan dia punya ayam, ini lu kasih tahu pengetahuannya kayak gitu, disawer kan masih mendidik kalau menurut gua, daripada digayung-gayung gitu ngapain gitu. Kalau Tapi menurut gua kayak gitu itu ya. udah di ban. Kalau menurut lu gimana nih, Bro? Maksudnya yang satu gini, oke, kita posisikan kita lagi nonton itu, kita punya koin. Apakah akan lu sawer terus? Siapa? Si yang yang ayo kasih donat langsung joget gini. Gimana dari terus apakah akan disawer? Ceritanya kita nggak ngomongin kita ini ya, kita ngomonginnya kita punya koin, apakah akan lu sawer tuh? Apa lu akan sawernya scroll, ternyata cewek cakep baru lu sawer. Kalau menurut gua kayaknya gua tetap enggak deh. Enggak nih. Enggak. Tapi kan dia ada skill. Iya sih, ada skill, ada effort, tapi kayaknya kalau menurut nah ini gua balik lagi hati nurani gua nih. Kalau gua sih enggak, prefernya enggak gua. Lu gimana, Bro? kalau gua nggak juga. Karena kan gini ya, kalau TikTok kan kita cari entertain ya, cari sesuatu yang kayak ngehibur kita lah. Nah, hiburan orang kan beda-beda nih. Kalau lu ngerasa terhibur sama tuh orang joget-joget segala macam, ya lu sawer sama terserah lu gitu. Cuma kalau gua sih kalau kayak gitu sih kagak banget, maksudnya ya nggak ada tertariknya lah gua. Kalau gua lihat aja udah syukur gitu, nggak harus yang gua sawer. Kalau gimana? Lu sawer nggak kalau ada duit, ada koin? Ya udah pastilah gua scroll cewek cakep baru gua Jadi suka nih ya. Mau paus? Ya, mau paus. Singa. Jongkok dulu dong, Jangan. Kenapa harus jongkok? ya maksudnya kan menuruti Iya. perintah Oh begitu. iya, ya, itu kan salah satu kesenangan juga kan. Mungkin Iya, orang makanya. itu joget-joget kan orang pengen lihat, nah lu joget terus lu ya, sampai gua kasih terus dia kan. Gue pernah lihat ya, yang benar-benar yang dia tuh bener-bener maunya disiksa gitu. Misalkan nih setiap kali ada bunyi apa namanya, kita sawer gitu, jadi tuh Alarm iya kayak ada alarmnya yang gitu ya. bangunin dia tidur. Bukan, tapi ini bukan, jadi setiap kali ada alarmnya dia joget lagi tuh, jadi nggak dikasih berhenti dia sampai bener-bener keringetan. Gue pernah lihat ada yang kayak gitu, lama-lama gue tertarik juga tuh. Enggak, maksudnya gue, tapi sampai ada maksudnya tuh orang sampai ada yang berkata Hendro, maksudnya entertain orang kan beda-beda ya, tapi ngeliat orang menderita tuh ada yang terhibur Iya, gitu. lebih suka kayak orang kayak Iya. Ya karena menurut gua mungkin ya dia sudah punya satu uang yang sudah ada, kekuasaannya udah ada. Jadi udah nggak ada lagi yang diincar nih. Nah, salah satu kan kalau udah punya dua ini biasanya ada satu yang diincar lagi nih. Apa tuh satunya? Yaitu Atlantis. Gua jadi Atlantis. Nanti kita nyambung ke situ mungkin. Apa sih dari orang minta-minta jadi Atlantis tuh apa? Mentang-mentang Indo sering manjir, ya jadi Atlantis. Wah. Ya kan bisa semua kan bisa ada cocok loginya lah. Nah, gimana menurut kalian? Kalau dari kita bertiga sih seperti itu ya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Tolong komen di bawah. Kalau nggak mau komen juga harus komen. Kalau nggak mau subscribe juga harus subscribe. See you, bye.